dipersembahkan oleh setiap perubahan membutuhkan arah. Setiap perjalanan butuh pedoman. Islam bukan sekedar ajaran, tetapi sistem yang menuntun manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Dari hati yang bersih, ilmu yang luas, hingga tindakan yang nyata, Islam mengajarkan transformasi dalam setiap aspek kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang terjadi dewasa ini, Ayanda, umat muslim lamban dalam bertransformasi dalam kemajuan. Jadi mengapa bisa terjadi seperti itu? Ya, sebenarnya sudah pernah kita bicarakan di ruang ini ya. Dan ini juga pernah dikritik oleh seorang ilmuwan muslim di awal abad ke-20 Indonesia yang bernama Syakib Arsalan, yang menulis buku dalam bahasa Arab, Limadza ta'akhkharul muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Mengapa umat Islam mundur dan umat lain maju? Nah, jawaban Syakib Arsalan dan juga saya kembangkan untuk jawaban sekarang ya. Pertama, karena mereka kurang gairah untuk berubah dan maju, yaitu suatu sikap mental yang mencukupkan diri dengan apa yang dia hadapi dalam hidup ini. Bahkan ada sikap mental ya, yang bersifat teologis, pemahaman keagamaan. Udahlah, kita nggak usah berubah, nggak usah maju. Soal Allah lah yang menciptakan kehidupan ini. Itu yang disebut dengan teologi Jabariyah. Ya. Teologi Jabariyah itu adalah teologi yang kita ini, manusia ini terpaksa untuk melakukan langkah-langkah dalam kehidupan ini. Berbeda dengan teologi Qadariyah yang mengatakan manusia diberi ya, kebebasan berbuat dan berkehendak. Maka dia harus mengubah dirinya sendiri, keadaan dalam kehidupannya. Jadi mengapa ya, mundur dan tidak berjaya dalam perubahan dan persaingan peradaban tadi itu ya, karena ada mindset, ada mentalitas yang pasif tadi itu. Yang kedua ya, karena tidak menguasai prasyarat perubahan dan kemajuan. Banyak kita diskusikan, antara lain ya, penguasaan ilmu, penguasaan teknologi, harus punya kuasa ekonomi ya, supaya kita bisa mengembangkan infrastruktur peradaban. Umat Islam ya, bisa dikatakan kita otokritik ya. Infrastruktur peradaban ini tidak kita kuasai. Itulah menjadi penyebab kita tidak maju, bahkan mundur. Nah, kayak orang dulu itu kan kadang-kadang susah untuk melakukan perubahan. Nah, itu apa sih dan mengapa ya bisa cepat sulit berubah gitu? Kenapa gitu? Apakah karena yang tadi di unsur-unsur tadi ada atau sikap yang seperti itu sulit, itu karena motivasi yang lemah. Karena niat dan tekad apalagi untuk perubahan itu lemah atau tidak ada sama sekali. Jadi ada jawaban lain kecuali ya kita introspeksi, ada kelemahan pada motivasi, pada tekad, pada hasrat untuk berubah, untuk maju. Maka manusia yang tidak punya niat, tekad, motivasi untuk berubah ya manusia pasif, manusia berhenti, bahkan manusia mati. Nah, ini yang saya pahami ya. Hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya karya itu sangat tergantung niat, motivasi dan tekad. Bukan hanya niat dalam sholat, tapi niat untuk berubah, niat untuk menguasai peradaban. Hadis itu perlu diperluas pemahamannya. Ya, sesungguhnya amal perbuatan, sesungguhnya karya-karya kebudayaan, karya-karya peradaban tergantung niat, tergantung keinginan kita untuk berubah.
tergantung niat kita, bahkan tekad kita untuk mengalami kemajuan. Jadi kalau nggak punya niat, maksudnya orang nggak berubah itu ya karena niatnya. Kalau Kurang kuat ya. Iya. Kurang kuat, ya. cuma kan sekarang ini anak-anak sekarang suka begitu ya. Sebenarnya manusia secara instinktif, naluri, ada naluri untuk berubah. Ya. Ada yang disebut dalam psikologi itu need for achievement, kebutuhan untuk meraih sesuatu. Nah, manusia yang tidak dikembangkan, ya, naluri kekuatan naluriah seperti ini, need for achievement yang rendah, akan menjadi manusia-manusia yang pasif, tidak kreatif, diam, apalagi kemudian dibuai oleh kenyamanan, oleh teknologi yang kemudian tidak hanya menindak-bobokkan mereka, tapi mempunyai mindset ini. Inilah akan menjadi generasi yang pasif dan tidak akan menjadi generasi yang bisa melakukan perubahan bagi kehidupan umat dan bangsa. Dipersembahkan oleh My name is Putri Hidayah. I'm from 11th grade. Ayahanda, I have some question. What role does education play in supporting transformation in society Muslim? Ya, Ananda dari kelas 11 bertanya tentang peran pendidikan di dalam membangun dan mengembangkan masyarakat. Ya. Sudah banyak juga kita bicarakan, pendidikan itu sangat berperan sentral. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai pemegang peran yang sangat-sangat strategis dan utama, ya, bagi kemajuan sesuatu masyarakat. Nah, namun ya, tidak hanya pendidikan yang bersifat teoritis, tapi pendidikan yang harus mengarah, ya, relevan dengan kemajuan. Oleh karena itu, ya, peran dari pendidikan sangat sentral, namun pendidikan itu sendiri harus dirancang dan diarahkan untuk kemajuan peradaban. Ayahanda, ada konsep dalam transformasi sosial itu dari Kunto Wijoyo mengatakan ada normatif dan ada historis. Apakah dua konsep ini bisa kita terapkan dalam pendidikan? Oh ya, sangat bisa ya. Karena hidup manusia ini nggak lepas dari teori dan praktek. Normatif, ya, nilai-nilai, norma-norma, dan historis, apa yang kita terapkan dalam sejarah. Gitu. Nah, cuma persoalannya sering sekali ada kesenjangan antara normativitas, nilai-nilai normatif seperti dalam agama, dalam budaya. Ya. Sering sekali nilai-nilai kebaikan tidak muncul dalam sejarah, atau seringkali sejarah kehidupan kita dalam sejarah ini tidak mencerminkan nilai-nilai normatif. Ini bentuk kesenjangan yang keduanya sama-sama buruk. Oleh karena itu, ya, apa yang perlu kita lakukan? Pendidikan, menanamkan, memahamkan nilai-nilai normatif dari agama, dari budaya bangsa yang luhur, ya, yang sangat kuat mendorong kemajuan, kemudian dimasukkan menjadi bagian dari penanaman nilai-nilai. Pendidikan itu sejatinya, sesungguhnya harus mampu menanamkan nilai-nilai. Ada ungkapan to instill values, untuk menanamkan nilai-nilai, bukan sekedar pengajaran, bukan sekedar pengajaran transfer ilmu dari otak guru ke otak murid, tapi juga penanaman nilai. Itu ajarkan ilmu pengetahuan, sang anak bisa menguasai, tapi kurang ditanamkan semangat belajar lagi. Hingga selesai sekolah, selesai. Tapi kalau ditanamkan, diberi ilmu sedikit, dimunculkan motivasi untuk belajar, dan diciptakan ada lingkungan belajar di sebuah pesantren, di sebuah lembaga pendidikan, maka sang anak begitu tamat, dia akan belajar sendiri, belajar lagi. Ini akan menjamin kemajuan di masa depannya.
apa aja tuh Bang tadi yang Abang bilang harus ditanamkan tuh tadi yang nilai-nilai selain nilai. Maksudnya jadi poin-poinnya itu apa saja Bang yang harus Banyak dimasukkan sekali, ke tinggal dalam. kita pilih. Umpamanya nilai untuk belajar, etos ilmu. Ya. Karena juga kita bicarakan di sini ya, gimana nilai untuk belajar, bukan hanya kerja. Oh, iya, betul. Tapi baca. Nilai untuk kemajuan. Ya. Agar seorang anak, seorang manusia ya harus ingin maju, dia tidak mencukupkan diri dengan apa yang diperoleh sekarang. Di pesantren modern internasional di Amalela kita tanamkan, to be good is not good enough. Menjadi baik tidak cukup baik. Yes, betul. Why not the best? Mengapa tidak menjadi yang terbaik? Be the best. Jadilah yang terbaik. Nah, ini kan nilai-nilai motivasi yang Islam ya, dari lembaran pertama Al-Quran sampai terakhir penuh dengan nilai-nilai ke arah kemajuan, ke arah keunggulan peradaban. Inilah yang perlu ditanamkan dalam sebuah transformasi ya, peradaban, dan ini juga menjadi prasyarat bagi kemajuan umat Islam untuk menjadi khair ummah, menjadi umat yang terbaik. Dipersembahkan oleh Bang Din, bagaimana konsep transformasi dalam Islam ini bisa mendukung perubahan peradaban di dunia? Ya, transformasi hanyalah sebuah istilah bahasa Inggris dan kita pilih menjadi salah satu kata kunci dari tema sentral dialog Ramadan kita ini, Islam untuk transformasi bangsa, yang pada dasarnya adalah sebuah corak perubahan. Perubahan yang niscaya, yang mesti, bahkan menjadi hukum alam kehidupan. Ada yang mengambil bentuk dan jalan transformasi, form, bentuk, trans ya diubah pada bentuknya. Nah, karena ini juga ya sebagai alternatif terhadap reformasi yang melakukan perubahan secara radikal, secara menyeluruh. Ya. Nah, transformasi sebagai pilihan kita ini ya sangat didukung oleh Islam, dan Islam mengajarkan transformasi itu ya, sebagai sesuatu yang bersifat gradual, bertingkat, bertahap, inkremental, sedikit demi sedikit. Walaupun ada yang membaca ya sejarah Islam, khususnya pada zaman Nabi Muhammad SAW itu tidak sekedar transformasi dia reformasi dari sebuah format jahiliyah dalam bidang akidah, bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dirubah, itu reformasi menjadi masyarakat beragama, ummah di Madinah dan juga Al-Madinah sebagai bentuk dari peradaban maju. Nah, bagaimana kita sekarang pengikut Nabi Muhammad bisa melakukan transformasi dalam kehidupan kita? Kita pelajari sejarah Rasulullah SAW, dan yang kedua kita mari lakukan ya langkah-langkah dari 1 ke 2 ke 3. Ya, cara lain tidak ada jawaban lain kecuali ya apa prasyarat dari perubahan transformasi itu? Kuasai ilmu, punya kuasa ekonomi, punya kekuatan penghayatan nilai-nilai, sehingga kita punya mentalitas mindset untuk berubah. Nah, Dewan Pendidikan muncul anak-anak umat, anak-anak bangsa yang hebat. Nah, mungkin dengan 7 kebiasaan hebat dengan Dikdasmen sekarang ini gitu. Ya, itu kalau secara menyeluruh diterapkan, ya, kita bisa melakukan transformasi. Bangsa Indonesia dikenal punya nilai-nilai luhur, dipengaruhi oleh agama dan oleh nilai-nilai budaya. Gimana nilai-nilai luhur ini dikembangkan?
tapi sesuai dengan zaman. Kalau dulu kita punya daya juang yang kuat, ya, bertahan terhadap penjajahan Belanda, namun sekarang ini kita perlu switch kita alihkan, kembangkan menjadi nilai saing, daya saing, daya juang menjadi daya saing, siap bersaing, jangan ya mengalah, apalagi menjadi generasi ngalahan, bersaing ya, untuk merebut kemenangan, menjadi bangsa pemenang, menjadi bangsa juara. Nah, ini yang pada tingkat praktisnya yang harus dilakukan. Walaupun demikian ya harus disusun dalam satu strategi ya, kebudayaan, strategi peradaban. Ayahanda, berkaitan dengan strategi yang tadi Ayahanda sebutkan di akhir pembicaraan, apakah ada semacam hierarki dalam melakukan transformasi? Ada yang lebih dulu, kemudian ada yang kemudian. Iya, tadi saya sebut gradual, gradasi tingkatan. Harus ada yang dilakukan duluan. Nggak bisa kita melompat. Kalau mengaji harus mengeja dari alif sampai iya. Kalau membaca dari A sampai Z. Tapi ada kadangkala yang harus dilakukan secara bersamaan, secara simultan. Ya. Nggak bisa harus menunggu ini selesai, baru yang lain. Ya. Bisa bersamaan. Nah, sebagai contoh ya, penguasaan ilmu bisa menjadi prasyarat pertama dan utama. Maka belajarlah, kuasailah ilmu. Semua ilmu yang sudah berkembang dan dikembangkan oleh orang-orang lain, umat-umat lain, bangsa-bangsa lain, kita kuasai. Tapi kemudian dengan ilmu, kita kuasai ekonomi. Nah, maka kita punya kuasa ekonomi. Udah dua modal ini. Nah, bisa bersamaan. Ya. Nah, sampai mencari ilmu, menguasai ilmu, nggak jadi-jadi, kapan kita menguasai ekonomi. Ya. Tapi kadangkala ada dasar utama, harus bersama-sama. Maka solidaritas, persatuan, kesatuan, jangan terlibat dalam konflik. Kita konflik, akhirnya nggak jadi-jadi kita menguasai ilmu pengetahuan. Nggak jadi kita menguasai ilmu pengetahuan. Jadi bisa istilahnya hierarki tadi itu. Saya silakan secara gradual, secara incremental, pelan-pelan, tapi pasti slowly but sure. Perlahan-lahan, tapi mungkin sekarang nggak cukup slowly. Jangan lambat terus ya. Tidak cukup. Lambat-lambat. Karena kita sudah tertinggal jauh. Maka kita harus cepat mengejar ketertinggalan. Ini dia harus dirancang dan sifatnya sangat relatif ya. Harus bersama-sama kita susun strategi kebudayaan, strategi peradaban, tapi intinya untuk kita lakukan transformasi. Transformasi bukan sekedar berganti, tapi menjadi lebih baik. Islam menuntun perubahan dengan ilmu, keimanan, dan amal yang nyata. Metro TV. Dipersembahkan oleh